ujung-ujungnya duit. Fungsi uang itu pertama untuk transaksi, kedua berjaga-jaga, ketiga untuk spekulasi. John Maynard Keynes, uang yang sudah banyak ke faktor spekulasinya. Persoalan ribawi dari uang. Tapi sebetulnya terkait riba itu semua agama-agama yang ada kitab suci berdasarkan wahyunya semua melarang riba. Kenapa uang bisa cenderung menjadi spekulasi? Kenapa uang bisa lepas kendali? Dan uang menjadi Tuhan, padahal uang hanyalah nilai tukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu melihat segala sesuatu ada UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, tapi orang tidak pernah tahu sebetulnya uang itu sendiri apa. Nah, kalau kita lihat uang, kalau berdasarkan teorinya tentang uang, kalau menurut Keynes, uang itu terdiri dari 3 fungsi. 1, fungsi transaksi, kedua, fungsi berjaga-jaga atau menabung, ketiga, fungsi spekulasi. Nah, kalau kita tarik lagi sejarah pemikiran ekonomi di era sebelum era modern, di era nabi-nabi gitu ya. Jadi sebetulnya di era lama itu uang itu yang pertama kali mengenalkan uang di luar barter. Jadi sebelumnya di era dulu sebelum era modern itu mengenal posisi barter. Karena ketika barter itu karena ekonomi sifatnya tertutup. Anda punya beras, Anda tukar dengan kambing. Nah, barter seperti itu. Nah, semakin kompleksitas bertambah, ada juga persoalan yang tidak bisa dibarterkan karena nilainya tidak sama. Nah, singkat cerita, di zaman Nabi Muhammad SAW, ada 2 yang disebutnya uang fisik yang sudah ada, yaitu dinar yang datangnya dari emas, itu datangnya dari kekaisaran Kristen, dalam hal ini Romawi, dan kemudian ada uang dirham yang datangnya dari Persia, negara-negara Persia. Nah, Nabi Muhammad kemudian menerima yang namanya dinar dan dirham sebagai nilai tukar dengan menentukan tingkat kemurniannya. Jadi artinya ada tingkat kemurnian yang diatur bahwa dinar itu ada tingkat kemurnian emas berapa gram dan juga kemudian dirham berapa gram. Disitulah dunia sebetulnya mengenal bahwa uang itu menjadi nilai tukar yang di luar barter. Nah, kemudian ketika era Turki Utsmaniyah gitu ya, Perang Dunia Pertama, itu ketika Turki Utsmaniyah kalah, dan kemudian apa yang terjadi, kertas menjadi pengganti dari plat dan plat emas maupun plat perak. Kenapa? Karena alasannya pada waktu itu semakin susah mencari emas, mencari perak di tengah perekonomian yang semakin tinggi. Jadi uang kertas yang kita kenal sekarang atau banknotes itu lahirnya di era Turki Utsmaniyah ketika Perang Dunia Pertama. Tapi pada waktu itu nilai intrinsiknya, jadi nilai intrinsik itu artinya apa? Ketika uang itu dinyatakan 100, maka nilai harga kertas untuk membentuk uangnya sendiri itu tidak boleh lebih dari 100. Nah, itu sejarah uang kertas yang sekarang berlaku. Nah, dunia kemudian sangat bergejolak terus terkait dengan Perang Dunia Pertama dari bagaimana pemikiran. Sampailah kemudian setelah Perang Dunia Pertama, di era menuju Perang Dunia Kedua, ada flu Spanyol di tahun 1918. Di 1920 kemudian terjadi krisis pangan. Nah, di tahun 1921 ada ekonom John Maynard Keynes yang dia kemudian mendefinisikan bahwa ini persoalan terjadi karena persoalan ya kalau kita bilang ribawi dari uang gitu ya. Jadi kalau kita lihat di zaman lama gitu ya, zaman pemikiran ekonomi sebelum era modern itu aliran anti riba. Jadi sebetulnya kalau negara semua kitab suci yang datangnya dari wahyu, baik itu Taurat, Injil maupun Quran, itu sama-sama mengatakan anti riba. Nah, tapi dalam pemikiran ekonomi, menurut Keynes, ini yang terjadi itu adalah uang yang sudah banyak ke faktor spekulasinya. Dia mengkritik yang namanya Adam Smith tentang invisible hand. Jadi kalau menurut dia, invisible hand akan menciptakan yang namanya spekulasi berlebihan. Nah, jadi apa fungsi uang? Fungsi uang itu pertama untuk transaksi, kedua berjaga-jaga, ketiga untuk spekulasi. Nah, kita sekarang bicara nih, uang untuk transaksi itu untuk apa? Uang untuk transaksi untuk kebutuhan kita, makan, minum, dan beli segala macam.
Nah, orang kalau untuk kebutuhan sehari-hari transaksinya uangnya itu berlebih, maka orang akan menyimpannya untuk menabung. Itulah fungsi uang untuk berjaga-jaga. Nah, menurut Keynes, kalau orang ketika uangnya dalam posisi berjaga-jaga, kemudian ekonomi di tengah dilanda ketidakpastian, terutama dengan ekonomi yang semakin modern, itu orang akan cenderung membelanjakan uangnya ke arah spekulasi berlebihan. Muncullah di situ yang namanya judi, ya, yang namanya segala macam judi ya udah sejak lama. Yang namanya judi dan hal-hal terkait underground ekonomi dari zaman nabi-nabi yang ada pun sudah terjadi. Makanya semua kitab suci itu menjalankan judi. Nah, jadi artinya ketika uang itu sudah bergeser ke fungsi spekulasi berlebihan, maka uang itu akan bergeser menjadi komoditas. Jadi orang itu dengan kata lain nyari uang dengan memperdagangkan uang. Nah, ini yang menjadi perdebatan. Kalau dari kelompok ekonomi Islam misalnya mengatakan kalau uang memperdagangkan dari uang itu tidak bisa. Karena intinya bahwa transaksi itu harus terjadi, ekonomi bekerja penuh. Demikian juga dari kelompok kelompok Taurat maupun kelompok Injil juga sama. Mereka juga mengatakan bahwa yang namanya uang dari uang itu tidak bisa. Itu yang namanya riba. Walaupun sekarang mungkin yang lebih mengerucut kalau orang dengar riba, orang dengarnya ekonomi Islam. Tapi sebetulnya terkait riba itu semua agama-agama yang ada kitab suci berdasarkan wahyunya semua melarang riba. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang yang terjadi di dunia sekarang itu sebetulnya ketika yang namanya emas sebagai ruling currency di masa lalu, di masa nabi-nabi dulu, yang namanya uang sebagai alat tukar itu dasarnya dinar dari emas. Dasarnya dirham dari perak. Nah, ketika Perang Dunia Kedua itu berakhir dan dimenangkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, maka muncullah yang disebut dengan Bretton Woods Agreement tahun 1944. Nah, kembali yang diatur itu adalah soal uang. Jadi pada waktu itu, kalau mau perdagangan internasional, berapa sih yang harus kita tukar dari US dollar terhadap rupiah dengan perdagangan trade to trade dan sebagainya. Nah, sebetulnya tahun 1930 Hitler itu punya ide bahwa untuk menjamin sistem perdagangan internasional, maka sistem keuangan itu harus punya yang namanya clearing dan settlement. Jadi artinya uang yang datang dari Indonesia mau beli barang di Jerman, itu ada yang namanya mensettlekan sehingga akhirnya adalah ketemu bahwa ketemu uang yang untuk mentransaksikan barang dengan terkait ekspor impor. Nah, konsep Bank of Berlin ini yang kemudian diambil di tahun 1944, dijadikan yang namanya Bank of International Settlement. Jadi pada waktu itu Amerika Serikat dan sekutunya yang menang perang mengambil idenya menjadi multilateral. Dunia ini diselesaikan semua oleh badan dunia. Ada IMF, ada Bank Dunia, ada Bank of International Settlement. Nah, kemudian ditetapkanlah US dollar sebagai ruling currency. Di mana itu ruling currency-nya? Jadi ketika IMF berdiri, IMF yang terdiri dari modal semua bank sentral semua negara, kemudian ada yang namanya mata uang IMF yang disebut dengan Special Drawing Right, SDR IMF. Nah, SDR IMF ini diisi oleh mata uang basket currency namanya, di mana US dollar terbesar, berikutnya waktu itu belum ada euro, masih ada Frankfurt, masih ada franc, ada pound sterling, ada macam-macam mata uang Eropa. Isinya adalah Amerika dan semua para pemenang perangnya. Nah, kenapa US dollar menjadi ruling currency dalam sistem SWIFT yang kemudian di Bank of International Settlement? Karena pada waktu Bretton Woods Agreement itu perjanjiannya siapa negara yang bank sentralnya mempunyai emas paling banyak, itulah dia yang menjadi ruling currency. Jadi sejarah Amerika Serikat itu menjadi ruling currency juga dengan euro, itu karena mereka memegang cadangan emas terbesar. Jadi sebetulnya kembali ketika negara dunia ini berkonflik, selalu kembali ke nilai-nilai luhur agama. Jadi ketika Perang Dunia Kedua pun, ketika mau menyepakati US dollar sebagai ruling currency, yang disepakati kembali kepada ajaran para nabi, bahwa uang harus ada underlying-nya ke emas. Nah, emas ini adanya dalam neraca bank sentral. Nah, jadi kalau sekarang orang mengatakan BRICS itu mau melakukan dedolarisasi, sebetulnya artinya sekarang kita harus melihat kembali lagi isunya ke emas. Nah, kalau kita lihat tahun 2021 ketika Ukraina dan Rusia ribut,
dan Rusia kemudian dilakukan sanksi tidak boleh ikut sistem SWIFT, Rusia kemudian ditopang oleh Cina, di mana Bank Sentral Cina menciptakan alternatif sistem SWIFT yang disebut dengan clearing digitalnya Bank Sentral Cina. Itu ada digital currency yang diterbitkan oleh Bank Sentral Cina. Nah, bedanya sama Bitcoin dan kripto di mana? Nah, kalau mata uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Cina ini, dia merefer ke emas. Jadi kembali lagi, yang mesti kita simak, bahwa setiap krisis orang selalu kembali kepada ajaran pertama kali tentang uang yang diajarkan oleh para nabi. Bahwa uang itu asalnya dari emas dan perak. Itu juga kenapa sejak saat itu, semua orang berduyun-duyun karena hampir semua bank sentral memperbanyak cadangan emasnya. Kenapa? Ya siap-siap, siapa tahu ada Bretton Woods Agreement kedua di depan kurva ini. Ya kalau itu kan nanti akan dihitung lagi, sehingga siapa yang akhirnya punya cadangan emas terkuat, dia akan menjadi ruling currency. Nah jadi kalau kita lihat sampai sana, apa inti pertarungan ke depan ini? Inti pertarungan ke depan ini, kenapa emas semakin harganya semakin tinggi dan semakin diburu? Karena pada intinya dunia tetap pada kesepakatan pertama yang datangnya dari langit, dari wahyu yang ada di kitab-kitab suci. Di mana kitab-kitab suci itu dengan nabi-nabinya dikenalah uang fisik. Itu adalah dinar dan dirham. Jadi dunia akan ke sana lagi. Jadi kalau orang ada sekarang ngomong apakah kripto dan Bitcoin itu akan bisa diterima? Kripto dan Bitcoin intinya adalah dia mengambil yang namanya logika mining. Tapi yang di mining bukan emas, tapi yang di mining dengan keterbukaan. Ada balance sheet. Apa yang dijual oleh kripto? Blockchain pada dasarnya. Yang dijual oleh blockchain itu adalah sistem lama yang diakui juga dari era dulu kita pertama kali hidup di dunia ini, barter. Jadi blockchain itu sebetulnya bisa mengakibatkan yang namanya neraca-neraca barter terjadi, sehingga akan terjadilah yang namanya uang yang sifatnya lebih fair. Karena kalau sekarang itu kecenderungan US dollar, ini kan US dollar banyak spekulasinya gitu. Amerika Serikat menuduh, wah Cina ini kan bisa produknya murah karena dia memanipulasi mata uangnya. Mata uangnya itu mata uang tetap, tidak bergerak. Debat-debat terkait ini pada akhirnya akan kembali kepada dua hal pokok. Kembali ke sistem barter atau kembali kepada revaluasi terhadap emas. Jadi kenapa sekarang yang namanya Bitcoin itu juga harganya tetap ke atas? Karena dia menjual sistem barter yang ada dalam pendekatan kita tentang uang dari zaman nabi-nabi dulu. Nah, jadi mungkin kita lanjutkan di episode berikutnya. Nanti ke depan kita akan lihat bagaimana uang, ada yang disebut dengan velocity of money, perputaran uang. Ada yang disebut kenapa uang sekarang US dollar. Misalnya saja saya ambil contoh. Hari ini yang namanya US dollar index itu 97. Tahun 2022 97. Tapi US dollar index 92, harga 97 US dollar index itu, rupiah kita 15.120. Hari ini indeks US dollar index itu 97, US dollarnya 16.200. Berarti rupiah kita inflasinya 1.000 dari 1.500. Kok enak bener US dollar bisa 97 tapi rupiahnya terinflasi. Artinya US dollar mencetak uang melalui rupiah. Nah, itu nanti kita bicara tentang kas setara kas. Kas itu tadi terkait dengan uang, setara kas nanti terkait dengan pasar keuangan. Jadi, episode kali ini kita membahas dulu itu dari segi fundamental. Ke depan kita akan bicara gitu, kenapa uang bisa cenderung menjadi spekulasi. Kenapa uang bisa cenderung menjadi berjaga-jaga yang lepas kendali. Apa yang disebut dengan uang moneter, dan kenapa uang kemudian menjadi masalah, dan uang menjadi Tuhan. Padahal Tuhannya bukan uang. Uang hanyalah nilai tukar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.